Sudah ya Pak Eko ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terlihat semangat sekali pada siang hari ini ya. Iya. Mungkin. Oke. Hari ini kita belajar, tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, dipimpin sama temannya. Siapa yang berani nih? Aku. Oke, Bu Banar silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sudah Pak Irfan. Oke, terima kasih Bu Banar. Sip, jempol buat Bu Banar ya. Oke, sudah berani itu untuk memimpin berdoa meskipun seorang anak perempuan. Oke, aku. Iya ya, nggak apa-apa. Nanti untuk penutupnya bisa Eko. Oke. Nah, sebelum dimulai supaya semangat nih, Bapak pimpin yel-yel dulu ya. Biasanya kan di kelas itu harus kita punya yel-yel, tapi mungkin Bapak baru pertama masuk ke sini, kita harus yel-yel dulu. Oke? Oke. Nih, Bapak kasih dulu contoh ya. Ketika Bapak bilang selamat pagi, kamu angkat tangannya sambil pagi, luar biasa. Kelas 5 say yes. Oke? Dicoba dulu. Oke. Ayo, itu Pak Bagus ngobrol terus. Lihat dong, sini guru lagi ngobrol. Maaf Pak. Oke? Kita coba bareng-bareng. Oke. Selamat pagi. Pagi. Yes. Terima kasih ya. Kalian luar biasa hebat. Oke, Bapak cek dulu kehadirannya nih. Siapa yang nggak masuk hari ini ya? Masuk semuanya, Pak. Bagus, masuk semua, Pak. Kemarin katanya Pak Bagus sakit ya? Sakit perut? Iya, Pak. Iya. Ini juga masih Hati-hati. suaranya Kebanyakan mangga itu, Pak. Nggak kasih aku, Pak. Iya, jangan terlalu banyak makan seblak ya, nanti sakit perut. Ya. Suaranya masih serak-serak basah, Pak. Iya, minum Ada air, pondoknya banyak minum itu. air ya. Oke, supaya menyemangat di awal pembelajaran ini kita nyanyikan dulu lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Tapi Bapak share juga nadanya biar berbarengan, oke? Siap, Bapak. Oke, bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Bapak play. 1, 2, 3. Yo, bareng-bareng. Kedengeran suaranya? Kedengar, Pak. Garuda. Ayo maju, Lagi. Oke, terima kasih.
Oke, luar biasa. Pada semangat ya. Gimana suara Bapak sendiri? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Oh, suara Bapak jelek ya. Kalau bagus mungkin hanya Pak Bagus sendiri yang punya. Oke. Ya. Hari ini kita akan meneruskan materi dari pembelajaran sebelumnya ya. Kita masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Di situ kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, serta nanti ada kegiatan usaha ya yang akan kita pelajari dan kamu eksplor sendiri apa itu artinya, contohnya, dan yang ada di lingkungan sekitar kita, contoh-contoh usaha tersebut. Oke, Bapak share screen ya di sini. Sudah, Bapak. Sudah. Oke, nah ini kita akan belajar tema 2, subtema 2. Di sini materinya memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran ini setelah selesai belajar, Bapak harap kalian dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga dengan baik dan benar. Nanti yang keduanya, Bapak harap kalian dapat menemukan contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat ya, ini dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terus yang ketiganya, Bapak harap kalian dapat menganalisis dampak jika tidak berjalannya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempatnya, Bapak harap kalian menentukan kegiatan-kegiatan yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelimanya, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok dengan benar ya. Dan selanjutnya kalian dapat menganalisis contoh-contoh jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok ya. Ini kurang di lingkungan sekolah. Nah, jadi kalian harus bisa mencari contoh-contohnya nih, jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah kalian nanti. Yang terakhir, kalian mampu menyimpulkan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ya. Misalkan mengapa nih alasan masyarakat atau orang lain itu berusaha, apa sih alasannya gitu ya. Harus pasti ada tujuannya nih kalau orang-orang ingin memiliki usaha ya. Oke, selanjutnya coba Bapak tanya dulu di sini nih, apa perbedaan dari dua gambar berikut? Coba Mana? kalian Tidak lihat tampak dulu. Pak gambarnya. Gambarnya enggak Oh, nggak ada, tampak. Pak. Gambar Astagfirullah. nggak ada, Pak. Dari tadi nggak Nah, tampak. ini, Pak. Iya, udah. Ini baru. Oke. Sekarang tampak ya? Jelas nggak? Ya. Bapak perbesar nih. Kurang jelas, Jelas. Pak. Bapak pulkan nih ya. Jelas nggak? Ini balik lagi ya. Udah. Itu ada aku. Jelas, tuh. Pak. Ini? Ya, Udah ada aku tadi. Oke. Nah, dari dua perbedaan ini, coba kamu cari perbedaannya gimana nih? Yang sebelah Yang kiri, satu di taman, Jadi yang kamu ya? salah, Pak. Yang satu lagi satu nyapu. bersih-bersih, Yang satunya yang lagi satu main, lagi- Pak. yang satu lagi nyapu. Pak, saya, Pak. Pak, saya, Pak. Kenapa? Saya, Pak. Bagus. Gambar yang satu ada 3 anak, gambar yang satu laginya ada 8 anak, Pak. Luar biasa, kritis sekali jawabannya ya. Sampai nggak kepikir Bapak ke situ. Iya, Pak. Bapak Oke. mengarahkan saya untuk berpikir kritis soalnya. Betul. Tapi coba, ada nggak yang bisa menghubungkan dengan hak kewajiban di sini? Mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban? Kan hari yang lalu kita udah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai. Saya, Pak. Kenapa, Pak Eko? Coba. Itu, Pak. Kita kan anak-anak ya, Pak ya. Masa nggak boleh main? Itu kan hak ya, Pak ya. Betul. Yang main ini sebelah kanan kalian ini sedang bermain, berarti sedang menikmati haknya sebagai anak-anak ya.
Nah, kalau yang sebelah kiri berarti Kewajiban. Kewajiban, Pak. kewajibannya setelah bermain, kamu misalkan buang sampah sembarangan atau apa harusan supaya nanti lingkungan tempat kita bermain tidak kotor gitu ya. Oke, bagus tadi. Pak Eko, Pak Bagus, Bu Denop, dan yang lainnya juga ya yang belum Bapak tunjuk karena kebanyakan ya yang mau jawab juga. Oke, selanjutnya ya. Oke, yang lupa nih Bapak tambahkan lagi nih, apa itu hak dan kewajiban ya di sini. Jadi hak itu adalah, kelihatan nggak ini layarnya? Terlihat, Pak. Masih yang tadi. Masih yang tadi? Iya. Iya, Pak, masih yang lagi. tadi. Oh, ini Nah, dia. udah, Pak. Oke, berarti ini aja ya. Oke, berarti ini nih pengertian hak dan kewajiban ya. Nah, ini hak itu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, gitu ya. Iya. Kayak tadi bermain, itu haknya anak-anak bermain, bukan hak anak-anak itu bekerja, bukan waktunya ya. Nah, dan selanjutnya kewajiban tadi, meskipun tadi anak-anak sedang membersihkan halaman atau lingkungan sekitarnya, ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab gitu, meskipun masih anak-anak ya, tapi kalau menjaga kebersihan mah harus wajib bagi siapapun. Oke, begitu ya. Oke, coba masyarakat setempat. Oke, sudah kalian saksikan videonya? Sudah, Bapak. Oke, Bu Is tadi ngobrol-ngobrol ketika Bapak share videonya itu ya, perhatikan dengan baik. Nanti ketika kalian tidak memperhatikan video ini, pemahaman kalian, kalau Bapak kasih tugas atau evaluasi, kalian ngeblank deh, nggak ada ininya ya, informasi yang didapat. Oke, coba Bapak tanya, siapa yang berani nih? Apa informasi yang kalian dapatkan dalam video tadi dan kalian baca pada buku paket yang Bapak tunjukkan tadi? Siapa yang berani? Kok pada manyun? Pak Eko, kok manyun? Oke. Ya, Pak. Aku sudah apa informasinya tadi. Coba? Itu soal pengertian hak dan kewajiban kita. Betul. Nanti ada hak kewajiban kita juga di masyarakat, Pak. Ya, sip. Tadi contoh-contoh kewajiban di masyarakat apa? Ya, itu apa ya, Pak ya? Tadi kayak dengar-dengar dari yang ngomong di video bilangnya kamu harus lapor gitu ya. Oh iya, itu mematuhi norma yang ada di lingkungan itu berarti kan salah satu contohnya ya, Pak. Ini ngobrol terus sama Bu Ais nih. Nanti itu Kak Ais tadi tubitin mulu. Enggak, Bapak. Saya mah anak baik-baik, Pak. Baik-baik ya. Minta duit terus tapi anak baik itu. Itu kebanyakan jajan itu hasilnya kayak gitu, Pak. Menuntut hak, Bapak. Oh iya, kewajibannya udah terpenuhi belum? Sudah, kan saya bantuin Mama nyapu. Oh, nyapunya dari dapur ke ruang tengah itu nggak beres nyapunya. Enggak, saya cuma luar aja, Pak. Oh, luar aja. Dari luar ke dalam gitu, malah nambah masalah. Enggak, Bapak. Bapak nggak pernah nyapu ya? Bapak nggak tahu? Enggak, Bapak pakai vacuum cleaner, nggak disapu. Oke, ada lagi informasi yang didapat dari teman lain, coba. Ayo, saling berbagi informasinya. Mungkin ada teman yang tadi penjelasannya kurang dipahami gitu, atau yang kamu mau tanyakan. Nggak ada ya? Nggak ada? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, sekarang kita amati video ini. Kemudian kamu kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, di sini misalkan LKPD sudah Bapak putar videonya, kamu cari di video ini contoh kewajiban yang ada pada video ini. Terus kamu juga tulis contoh hak yang ada pada video yang Bapak nanti putar. Lalu ambil kesimpulannya, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga gitu ya, warga masyarakat. Coba LKPD-nya sudah dibuka belum? Sudah dilihat ya?
Ini kita Pak. tonton dari awal sampai Bapak, akhir. saya mau izin ke Ya. belakang, Pak, boleh? Oh, boleh. Oh, iya. Silakan. Makasih ya, Tapi Pak ya, saya ke belakang dulu. nih ya. Oke, tapi sebelumnya Bapak bagi kelompok nih, putar ya 4 menit coba. Oke, siap. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bol? Kita mau pergi menjenguk Danang nih di rumahnya. Sekalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu, Bol, sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Oh, iya deh. Maaf ya, Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Winnie. Winnie! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Oke, Bapak anggap kalian sudah melihat videonya. Coba kalian bisa menuliskan apa saja yang hak dan kewajiban yang ada pada video tadi. Coba kelompok mana yang sudah selesai, Bapak mau lihat. Yo, kelompoknya Bu Leli, coba. Sudah selesai? Belum, Pak. Itu semuanya ya Pak. Dituliskan semua. Banyak banget Pak. Enggak. Yang kamu temukan saja. Coba kamu diskusi dengan temanmu. Enggak semua harus dituliskan. Cuman Bapak, kamu menemukan ada berapa misalkan kewajiban yang ada di video tadi. Coba. saya Pak. Raise hand dulu, acungkan tangannya. Oke, Bu Ais. Membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan, Pak. Oke, sip. Itu ditunjukkan oleh video yang tadi ya, teman-teman tadi mau menengok temannya yang sakit ya. Iya. Sambil membawakan buku catatannya tuh. Itu juga menolong kan? Ya, menolong teman yang sedang memerlukan bantuan. Terkena musibah. Oke. Iya. Oke, yang lain selanjutnya. Bu Is, ayo selanjutnya yang kewajiban sekarang. Kewajibannya apa ya Pak? Saya belum Pak. Oke, coba. Jaga kebersihan. Oh iya Pak. Gitu, Mendapat kan tadi perlindungan bilang. dan rasa aman Pak. Ditunjukkan dengan apa? Mendapat perlindungan dan rasa nyaman. Nah, tadi di video tadi ada polisi yang menjaga ya, menjaga lalu lintas gitu kan. Nah, dengan adanya polisi jadi merasa aman dan nyaman Pak. betul Tidak sekali. seperti kasus sekarang ya Pak. Nah, kenapa kasus? Kenapa tuh polisi sekarang? Coba kenapa? Aku nggak ikut-ikutan. Ini Pak Bagus kemana ya, suaranya kok hilang ya?
Itu tadi ke belakang udah kebelet, Pak. Oh gitu ya. Pipis. Oke, kelompok Bu Nurpiana, coba contoh hak yang ada pada video tadi. Dapat hak ditengok, Pak. Oh, berhak ditengok sama temennya. Iya, Pak. Oke, gimana tanggapan yang lain menurutnya? Kita berhak ditengok gak sama teman ketika kita sakit? Berhak, Pak. Mengapa? Ya, tapi kitanya juga kalau ada teman sakit harus menengok, Pak. Nggak boleh pengen enaknya sendiri. Iya, kayak kemarin kita nengokin Mas Bagus. Kalau kita suka menengok teman yang sakit, pasti ketika kita sakit pasti ditengok sama teman. Itu ada hak kewajibannya ya. Nggak mungkin nih kalau misalkan kita jarang datang ke teman kita yang sakit, pas kita sakit ditengok sama orang, kalaupun ada paling 1-2 orang ya yang menengok. Nah, gitu ya. Jadi apapun amal yang kita tanam pasti itu yang kita panen ya. Oke, sip. Oke, coba kelompoknya Bu Banar. Kalau dampak dan kewajiban yang tidak kita lakukan pada masyarakat, dampaknya bagaimana? Dicuekin. Oke, dicuekin. Terus apa ya? Ya dicuekin aja. Dicuekin nanti ya, nggak diajak main. Dijauhin teman yang punya teman nanti. Saya, Pak. Iya. Oke, Bu Ais lagi. Coba tanggapi. Ada Kemarin teman-teman pada pasang bendera, akunya diem aja nggak ikutan. Nah, terus akunya dicuekin sama teman-teman dimusuhin. Nah itu Pak, jadi orang berbuat seenaknya Pak kalau begitu. Iya, makanya kalau misalkan nggak ada hak kewajiban nggak dilaksanakan nih kayak Pak Bagus tadi berbuat seenaknya, nggak mau membantu temannya yang sedang memasang bendera, akhirnya dicuekin tuh kan sama temannya karena Pak Bagus ini nggak mau bantuin gitu ya. Nggak boleh ya Pak ya kayak gitu ya Pak ya. Nggak boleh lah ya, teman ada yang kesusahan apalagi untuk kepentingan bersama ya saling bantu, itu udah kewajiban kita. Oke, sip, bagus ya untuk tadi Bu Ais, Bu Banar, Pak Eko yang tadi sudah mempresentasikannya juga ya. Oke, kita ke selanjutnya nih. Nah, ayo jawab nih. Apa saja profesi atau usaha yang ada pada video animasi tadi? Ya, kan? Oke, apa tujuan orang membuka usaha? Kita lihat ya. Dia dapat duit, keuntungan. Nah, di sini macam-macam profesi dan usaha yang ada pada video tadi. Ada apa ini teh? Polisi. Pedagang. Supir. Ada ojek online. Ada Gojek. Ada penjual bakso. Ya, yang ada di video tadi ini profesi-profesi atau usaha yang ada pada video pembelajaran tadi. Ada abang tukang bakso. Tukang bakso nih, siapa yang suka bakso nih? Saya Pak. Saya. Tapi lihat ini seenaknya, lihat ya. Suka disebut pedagang kaki 5. Coba ini masih sebagai pengetahuan aja. Kenapa disebut pedagang kaki 5 nih? Kakinya 5. Masa mana kakinya 5? Mana aja? Karena jualannya di pinggir jalan, Pak. Nah, jualannya di pinggir jalan. Kenapa yang jual di pinggir jalan disebut kaki 5? Kalau di tengah jalan kan nanti ketabrak mobil, Pak. Iya, bagus, Pak, bagus. Oke. Bukan dapat uang mungkin ya kaki itu. gerobaknya 5, Pak. Jadi disebut pedagang kaki 5. Gerobaknya 5, kakinya. Wah, masa sih rodanya? Nih sebagai info saja ya. Dulu zaman penjajahan Belanda 1800-an ya, ada gubernur namanya Joseph Robert nih, Joseph Raplesia maksudnya. Dulu kalau yang rumah di pinggir jalan itu harus mundur rumahnya sekitar 5 kaki atau 150 cm dan tingginya itu 30 cm atau 1 kaki.
untuk pejalan kaki yang sebut kita sekarang ya trotoar. Nah, pas mundur rumahnya dibikin trotoar untuk pejalan kaki, malah dipakai jualan. Nah, gitu ya. Makanya disebut pedagang kaki 5 karena pada dasarnya trotoar itu panjangnya 150 cm atau 5 kaki gitu ya. Oke. Pak, 150 cm kan kecil, Pak. Kakinya ini rata-rata kaki itu 30. Nah, ini nih kakinya, masa Bapak angkat kakinya 30 cm rata-rata. Jadi 5 ya berjejer, nah, rata-rata 30 cm lah kaki panjang kaki itu ya. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya ini nih. Tahukah kalian ada jenis usaha yang dikelola sendiri ataupun kelompok? Tahu, Pak. Kelihatan, Pak. Tahu, Pak. Kelihatan gambarnya. Belum terlihat Nah, ini gambarnya. dia. Udah kelihatan? Belum. Iya, belum di. Gambarnya nggak Aduh. maju lagi, Pak. Ini gimana? Masih polisi Ini masih tadi, yang Pak. profesi, masih yang profesi. Kan memang Bapak kan tanyain yang bawahnya. Oh gitu. Kalian malah ngelamun. Ada Oke. jenis usaha yang dikelola sendiri atau kelompok. Ya, ada. Nih yang Sendiri ini tahu, sendiri Bapak, nih ya. Iya sendiri. Oke, Kalau- coba sekarang kalian baca halaman 67 sampai 70 tentang jenis-jenis ekonomi yang dikelola sendiri. Banyak banget, Pak, bacaannya. Ya. Nggak kelihatan, Pak. Kan ada di buku paketnya Pak, saya masing-masing. bukunya diambil Pak Bagus, Pak. Oh, kamu Nah, mau Bagus aja. kebiasaannya bayar terus nih. Ya. Enggak, kemarin pinjem, Pak. Aku lupa nggak dibawa lagi. Oke, ya. Sekarang kita ke videonya saja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini dia jenis-jenis usaha ya. Bapak play. Oke, setelah kalian lihat, nanti kalian kerjakan LKPD-nya dan di sini nih ada usaha ekonomi perorangan. Yang pertama usaha pertanian ya. Ada usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Nah, untuk yang keduanya ada usaha ekonomi dikelola kelompok. Nah, ada yang contohnya firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi ya. Nah, terus di sini kalian cari berdasarkan video tadi atau literasi tadi, bahkan kalau kalian bawa HP, kan kemarin Bapak suruh bawa HP nih untuk mencari contoh-contohnya dan pengertiannya ya. Nanti kamu kerjakan di LKPD yang Bapak bagikan ini ya. Oke? Nah, Oke, Pak. coba kelompoknya Iya, masih Pak. tetap yang tadi. Oke, coba kelompoknya Bu Endang. Kelompok Bu Endang, silakan presentasikan LKPD-nya. Contoh dari pengertian usaha perorangan. Saya belum Dan selesai, pengertiannya. Pak. Saya, Kenapa? Pak. Selesai. Belum selesai. Oke, Saya, Pak Pak. Eko. Kalau Eko. perorangan berarti punya sendiri ya, Pak? Punya sendiri, dikelola sendiri. Contohnya Ya. apa tadi? Contohnya ya sayur, pedagang di Pedagang sayur. rumah saya. Betul. Ada lagi? Kalau yang di sekitar sekolah? Banyak itu penjual-penjual itu kan dia punya usaha sendiri, Pak. Nah, betul ya. Tapi Jual cilok ya, dan itu biasanya dikelola dengan sederhana dan modal yang kecil ya. Nah, ya. Oke, untuk pengertian usaha selanjutnya, CP atau komanditer. Tadi udah dibaca ya. Sudah, Pak. Siapa yang berani? Saya, Pak. Oke, Bu Ais lagi. Ini saya searching di Google, Pak. Kata Bapak kan boleh. Boleh. Iya, kalian bekerja sama.
Ya, SIPI itu usaha yang didirikan oleh minimal 2 orang yang menyetorkan modal. Tapi Betul. maksudnya saya belum ngerti, Pak. Contohnya? Contohnya itu SIPI Agrindo Farm Food, SIPI Ya, itu Catur di bidang Pangan Indonesia. Oke, ada yang mau menanggapi? Sip, bagus ini Bu Is nih ya. Kelompok Bu Is. Oke, terima kasih Bu Is. Iya, kembali kasih Bapak. Oke, sekarang kita bermain Kahoot ya. Oke. Ya, Seru gimana nih, ini? Pak. Coba kalian akses dulu ini nih, link ini nih. Di situ ada aplikasi Kahoot-nya, tinggal klik ya. Tinggal nunggu pinnya. Oke. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian nanti kerjakan evaluasinya ya. Bapak kirim linknya juga di WhatsApp ya. Kalian kerjakan. Setelah itu oke. Nilainya sudah bagus-bagus, luar biasa ya. Tidak ada yang di bawah KKM, semuanya di atas KKM, berarti menunjukkan kalian itu aktif ya. Oke? Luar biasa sekali. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang Bapak tanya nih, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo Pak, Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kewajiban, Pak. Hak dan kewajiban. Terus apa lagi? Usaha perorangan. Usahanya ya, tadi ada usaha yang dikelola perorangan dan kelompok. Ya, oke. Terus kira-kira sebutkan sesuatu yang menarik dari pembelajaran ini. Pakai Kahoot, Pak. Pakai Kahoot ya tadi, misalkan Usaha, kemampuan Pak. literasi, gitu kan. Misalkan tadi kan kalian membaca tapi masih belum paham, berarti kemampuan literasinya kamu harus kembangkan, gitu kan? Oke? Kesimpulan hari ini, coba siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Yo. Saya coba, Pak Pak. Bagus. Hari ini dari hak kewajiban tadi. Oke, Bu Deno. Pak Bagus tadi katanya saya udah unjuk tangan nggak dipilih, Pak Irfan mah. Iya. Oke, Bu Deno, silakan. Bagus Kesimpulan tidur hari mulu ini dari kita tadi. belajar hak dan kewajiban, Jadi yang serta belajar saya tentang ekonomi masyarakat. Kenapa? Iya, yang saya ingat kita itu belajar tentang hak dan kewajiban, baik itu kita di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Terus kita juga belajar tentang jenis usaha ya, Pak. Ada yang Iya, pedagang betul. kaki lima itu, Bapak tadi ngejelasin, jadi saya tahu, oh jadi itu sejarahnya, seperti itu. Iya. Oke, terima Makasih, kasih ya. Pak. Ya. Oke, jadi kesimpulan hari ini, agar tercipta lingkungan yang nyaman, bersih, dan aman, kewajiban sebagai warga masyarakat harus berjalan seimbang, ya. Terus yang keduanya, kegiatan ekonomi di masyarakat dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian dari kalian. Kalian luar biasa sekali. Sekarang Bapak tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih, selamat bertemu lagi di esok hari ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf Pak kalau waktunya terlalu lebar. Enggak apa-apa Mas Ivan. Ya Pak, Enggak terasa waktunya tadi. Silakan Mbak Tika. Oh iya, terima kasih Pak. Baik Pak Irfan, luar biasa sudah tampil, sudah lega ya. Dengarkan peer teaching-nya.
Iya. Sudah bagus Pak Irfan. Ada beberapa catatan ini yang saya tangkap dari apa yang sudah Pak Irfan pitchingkan tadi. Di kegiatan pembuka ini keterampilan membuka pelajaran tadi sudah diawali dengan salam, kemudian menanyakan kabar juga, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin doa. Salah satu siswa ini bagus, artinya melibatkan siswa, guru yang memimpin doanya. Kemudian ada ice breaking juga untuk memotivasi siswa di awal agar siswa lebih bersemangat dan antusias dalam belajar. Kemudian tadi juga sudah melakukan presensi, mengecek keadaan siswa, namun di awal ini belum melakukan pengondisian kelas. Kemudian materi yang akan diajarkan juga sudah disampaikan di awal, tujuan pembelajaran juga sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian saat menyampaikan tadi pengertian hak dan kewajiban, itu kalau menurut saya sebaiknya siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi bukan guru menyampaikan, jadi hak adalah ini, kewajiban adalah ini. Tadi Pak Irfan menyampaikan seperti itu. Jadi harapannya siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Coba menurut anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan hak? Nanti beberapa menjawab, oh ya Pak Eko, bagus. Walaupun mungkin jawabannya belum benar ya, tapi kita apresiasi. Oh ya bagus. Mungkin yang lain, oh Pak bagus, ya ini bagus juga. Nah nanti di akhir itu Pak Irfan mengkonfirmasi, ya jadi hak itu adalah ini, kewajiban itu adalah ini. Tapi tidak serta-merta langsung kita sampaikan, kita berupaya memberi ruang kepada peserta didik untuk berpendapat agar mereka lebih kritis. Gitu. Kemudian tadi ada kewajiban dan hak ya, PPG dengan safety ini tidak relate ini ya tadi ya mungkin. Nah, tadi analoginya seperti kita ini PPG kewajibannya, nanti haknya mendapat safety ini. Karena siswa itu kan nggak tahu apa itu serdik ya. Iya, Pak. Ini Pak, intermezzo aja tadi Pak. Nah, keluar dari kelepasan itu. Kelepasan betul itu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, wah, siswa mana tahu apa itu serdik ya. Iya, betul. Kemudian tadi untuk media juga sudah bagus pakai video ya, audio visual, sudah menggunakan pendekatan TKCK, menggunakan ICT, namun tadi sepertinya videonya juga tidak muncul ya. Begitu apa di saya tidak muncul di kita, Pak. Tidak sama muncul. Pak, hanya suara saja. Oh gitu. Itu kan disematkan, jadi harusnya pindah muncul tab. tapi gambarnya tidak. Ya, gambarnya enggak. Iya, betul, sama. Ya, ada kendala teknis, untuk yang lain mungkin bisa. Tadi tidak disampaikan Mas Iwan langsung bingung, malah nanti habis waktu lagi buat Iya. Enggak apa-apa. Gitu. Nah, yang lain untuk menjadi perhatian juga untuk hal-hal teknis seperti ini, tadi di Bu Banar suaranya nggak muncul, lalu di Pak Irfan videonya nggak muncul, ini perlu persiapan yang lebih mungkin ya. Ini gunanya perlunya simulasi terlebih dahulu seperti itu untuk persiapannya agar lebih optimal. Kemudian tadi untuk pengelompokan ya, siswa dikelompokkan, itu pengelompokannya bebas. Ini menurut saya pengorganisasian kelasnya kurang nggak begini. Kalau bebas itu nanti cenderung anak itu lebih saling berebut teman, nanti akhirnya kondisi kelasnya itu tidak kondusif. Mungkin lebih bagus pengelompokannya itu sudah ditentukan oleh guru. Tentunya ada dasar pengelompokannya ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bagus itu dasar-dasar pengelompokan, bisa berdasarkan minat, bisa berdasarkan kesiapan belajar, bisa berdasarkan profil belajar, itu bisa. Kemudian untuk keterampilan di sintaknya ini PBL ya, Pak Evan menyampaikan PBL. Betul. Pak sudah mengemukakan masalah, bagus, itu ada sampah itu ya, itu termasuk tadi yang hak dan kewajiban juga. Kemudian di penutupnya evaluasi sudah menggunakan automatic assessment juga.
kemudian refleksi juga sudah, menanyakan perasaan siswa, kemudian apa yang dipelajari. Nah, kemudian pada saat kesimpulan, ini masih banyak yang miss antara refleksi dengan kesimpulan. Refleksi itu dengan kesimpulan berbeda ya. Refleksi itu apa yang sudah dipelajari ya. Kita sampaikan, oh kita sudah belajar tentang ini. Kalau kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran itu. Jadi misalkan, apa yang sudah kita pelajari untuk refleksi ya, kita sudah belajar hak dan kewajiban, contoh-contoh hak dan kewajiban, itu refleksi. Kalau kesimpulannya ya, hak adalah ini, kewajiban adalah ini, terus kewajiban dan hak itu harus seimbang, itu juga sudah disampaikan. Kemudian untuk doa penutup, tadi yang memimpin Pak Irfan ya, padahal di awal saya memberi kesempatan kepada Pak Eko. Oh, nanti Pak Eko yang untuk doa penutup, Pak Eko bagian ya. Ya, lupa Pak. Tadi keburu-buru soalnya. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian belum menyampaikan kegiatan untuk pertemuan yang akan datang berikutnya. Jadi saat keterampilan penutup kan begitu. Menyampaikan pelajaran yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Itu, tapi untuk secara keseluruhan, secara umum sudah bagus. Biasa sama seperti Ibu Benar juga bagus. Ini hanya sedikit catatan kecil saja. Demikian, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak juga. Langsung saya Pak Eko minta izin. Ya. Terima kasih Pak Irfan. Secara keseluruhan sudah baik. Sudah ada gerak memperkuat makna ya yang disampaikan, walaupun tadi ini tidak berdiri, tidak apa-apa, tetapi setidaknya ada ini apa namanya komando-komando apa yang dikatakan itu diberi penguatan dengan gerak gitu ya. Ini secara umum sudah baik ya, baik itu tampilan dari apa penyajian materi, pemberian evaluasi, kemudian media dan seterusnya sudah clear, artinya baik ya. Hanya satu ini Pak Irfan, dan ini juga untuk teman-teman lain, selalu saya katakan begitu, peer teaching ini kan merubah ya apa suasana apa status yang sesungguhnya menjadi status siswa, sehingga ada pergeseran nama panggilan Pak Bagus tidak Pak lagi ya. Misalnya Nanda atau Bagus memang bagus. Nah, boleh begitu langsung ya. Tidak boleh langsung Ibu atau Bapak Eko silahkan. Bapak Eko gedenya segini masih kelas 2 SD begitu. Ya ini kemarin yang saya katakan sesungguhnya tapi direkayasa. Ini artinya seperti itu. Jadi kalau menyebut Bapak ya sebagai guru Bapak, sebagai siswa ya para siswa dengan kata apa gantinya kalian atau anak-anak ya. Jadi mohon maaf ini yang sudah Bapak-bapak tidak boleh tersinggung kalau dibilang anak-anak ya, ini ya para siswa dan seterusnya. Ini terkait dengan apa namanya posisi Pak Bagus, Pak Irfan sebagai guru dan teman-teman yang 8 ini sebagai siswa begitu. Kemudian pemberian pujian ya dari Pak Irfan sudah bagus. Tadi Bapak menggunakan kata pinter sekali ya. Kalau bilang pinter sekali itu ada namanya intonasi yang menguatkan, atau kalau perlu ditambahi dengan jempol begitu. Bagus sekali. Nah, ini yang saya tekankan di dalam pemberian makna apa materi itu akan lebih jelas kalau ada gerak, intonasi ya, kemudian juga contoh-contoh itu. Ini soal pemberian pujian. Kemudian yang saya kritik lagi Pak Irfan, kata oke itu bukan bahasa Indonesia ya. Tolong nih, banyak hari-hari kita menggunakan oke siap gitu ya. Saya dengan Pak Adika sering gitu kalau ya oke Pak siap ya. Enggak apa-apa itu bahasa pasar atau bahasa gaul ya. Tapi kalau di kelas ya bagus ya. Bagus, baiklah saya lanjutkan. Baiklah Bapak lanjutkan. Tidak oke saya lanjutkan. Waduh, ini bahasanya bukan bahasa formal yang ada di
pendidikan kita ya. Ini untuk semua karena memang rata-rata seperti itu sudah ya. Ini tadi untuk pujian sudah. Kemudian tadi ada diskusi atau katakan di sini sudah berbasis pada berpikir kritis ya, tercermin dalam pengajuan pertanyaan. Siswa itu diminta untuk mengamati 2 gambar anak-anak bermain ya. Tadi dijawab oleh salah satu siswa, namanya siswa itu adalah Bagus ya, bukan Pak ini ya, Bagus ya. Dan kemudian diberi Pak Eko ya, Bagus gitu ya. Ini sudah oke, Pak Irfan ya. Kemudian di LKPD sudah bercirikan ya, abad 21 TPACK, saya kira ini sudah memenuhi persyaratan, tidak melenceng itu artinya ya. Itu saya kira beberapa hal khususnya yang lain sudah bagus, yang kurang cuma sedikit itu aja ya. Jadi ini merupakan koreksi dari Pak Ali, yang lain dikuatkan oleh Pak Adika, saya tambahkan lagi untuk memberi penguatan lagi, semuanya sudah baik, bercirikan apa yang dituntut dalam PPG 2002 Daljab ini. Demikian saya kira Pak Eko, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya Itu Pak, tadi sana Pak. nanti Bapak kalau ada waktu lagi kita gunakan lagi, mudah-mudahan yang tidak punya gadget jangan malu-malu untuk bergabung dengan kelompok yang lain ya. Oke, jangan sampai meminta pengen handphone juga ke orang tuanya, nanti orang tuanya nyalahin Bapak.